Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pembelajaran berorientasi objek bersama kelompok sama. Pertama ada Claudia Mei Sherin Sentio, kemudian ada Vena Erla Candika dan Rizky Tistiawan. Nah, di sini kita yang pertama latar belakang pada saat pada saat ini hampir seluruh aktivitas harusnya tersimpan di dalam data. Begitu juga aktivitas pengobatan di rumah sakit harus memiliki data yang lengkap. Pengisian data yang dilakukan secara manual dan mempersulit pengumpulan dan penyimpanan data. Maka dari itu, perlu sistem untuk memudahkan baik itu pasien, admin, bagian pendaftaran, hingga dokter saat proses pengobatan di rumah sakit. Pada tugas besar ini, kami membuat sistem pendaftaran pasien di rumah sakit. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pasien dalam mendaftarkan diri saat akan melakukan pengobatan dan memudahkan dalam pengolahan data di rumah sakit tanpa harus terjadi penumpukan data yang mengakibatkan sulitnya mencari data pasien. Kemudian yang kedua di sini ada prosedur pendaftaran sistem. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang berisi data diri pasien. Yang kedua, admin atau bagian pendaftaran melihat formulir pendaftaran pasien dan membuat jadwal berobat. Kemudian yang ketiga, pasien datang ke rumah sakit dan menyerahkan identitas inti di bagian pendaftaran. Kemudian yang keempat, bagian pendaftaran memberi kartu berobat bagi pasien yang baru atau belum memiliki kartu berobat, nomor antrian, dan membuat rekam medis sesuai dengan arsip data pasien. Nah, ini kemudian yang kedua, prosedur pemeriksaan pasien. Dalamnya yaitu berupa dokter memanggil pasien dan melakukan pemeriksaan terhadap keluhan pasien, data sesuai jadwal berobat yang diserahkan oleh bagian pendaftaran. Yang kedua, dokter mencatat diagnosa hasil pemeriksaan dalam rekam medis, memberi resep yang perlu diberi pasien, dan memberikan anjuran terapi jika perlu. Kemudian yang ketiga, prosedur pembayaran. Dalamnya ada pasien dapat melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang ada. Dan kedua, jika pasien melakukan pembayaran dengan BPJS, pasien melengkapi kelengkapan dokumen seperti kartu BPJS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram yang telah kelompok kami buat. Di sini kami memiliki 3 aktor, yaitu pasien, admin, dan dokter. Di mana pasien dapat melakukan pendaftaran, login, jadwal berobat, rekam medis, dan pembayaran. Sedangkan untuk admin dapat dilakukan login, jadwal berobat, rekam medis, tindakan, pemeriksaan, dan pembayaran. Lalu untuk dokter dapat melakukan login, lalu jadwal berobat, rekam medis, tindakan, pemeriksaan yang diekstend menjadi penyakit dan obat. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai kelas diagram, saya akan menjelaskan di mana setiap pasien, admin, dan dokter nanti dapat melakukan login di mana di dalam person terdapat nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin. Sedangkan di login nanti pasien, admin, dan dokter dapat melakukan pengisian username, password. Sedangkan di pasien nanti terdapat ID pasien, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, pendidikan, agama, status pekerjaan. Nah, ini nanti dapat diisi dalam isi form. Lalu pasien dapat melihat jadwal juga. Sedangkan di dalam admin terdapat ID admin, NIP, dapat melihat form, buat jadwal, lihat rekam medis. Sedangkan di dalam dokter dapat dilihat ID dokter, spesialis, melihat jadwal, isi rekaman medis, pilih terapi, racik obat, dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan tentang kelas diagram. Di sini pasien memiliki asosiasi dengan kelas pendaftaran yang terdiri dari atribut ID bertipe integer, atribut KIB yaitu kartu berobat,
bertipe enum YN, atribut tanggal kunjungan bertipe date, poliklinik bertipe varchar, status medik bertipe enum YN, di mana satu pasien itu bisa tidak melakukan pendaftaran atau nol dan bisa memiliki lebih dari satu pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran ini berasosiasi dengan kelas pembayaran yang terdiri dari atribut ID bayar bertipe integer, metode pembayaran bertipe varchar, biaya bertipe float, status pembayaran bertipe enum YN, di mana setiap satu pendaftaran ini bisa memiliki tidak memiliki pembayaran atau nol yaitu jika memiliki BPJS atau memiliki lebih dari satu pembayaran. Kemudian kelas pasien beragregasi dengan kelas rekam medis yang terdiri dari atribut ID RM bertipe integer, nomor RM bertipe varchar, tanggal periksa bertipe date, ID pasien bertipe integer, ID dokter bertipe integer, ID admin bertipe integer, tensi darah bertipe teks, keluhan bertipe varchar, diagnosa bertipe varchar, tindakan bertipe varchar, ID penyakit bertipe varchar, di mana setiap satu pasien bisa belum memiliki rekam medis atau sudah memiliki rekam medis. Kemudian kelas admin bisa melihat form pendaftaran, di mana satu admin bisa melihat satu atau lebih pendaftaran. Kemudian satu atau lebih admin bisa melihat satu atau lebih jadwal berobat dan membuat jadwal. Kemudian admin bisa melihat satu atau lebih rekam medis pasien. Kemudian kelas dokter itu berasosiasi dengan rekam medis, di mana satu dokter bisa mengisi satu atau lebih rekam medis. Kemudian kelas dokter berasosiasi dengan kelas jadwal berobat, di mana dokter bisa satu atau lebih dokter bisa melihat satu atau lebih jadwal, di mana di sini artinya dokter yang satu bisa melihat jadwal dari dokter lain apabila terjadi kendala dan akan melakukan pertukaran. Kemudian kelas dokter memiliki asosiasi dengan kelas terapi yang terdiri dari atribut ID terapi bertipe integer, nomor terapi bertipe varchar, di mana satu atau lebih dokter itu dapat memilih satu atau lebih terapi yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian kelas dokter juga bisa memiliki asosiasi dengan kelas obat yang terdiri dari ID obat bertipe integer, nama obat bertipe varchar, jumlah obat bertipe varchar, dengan metode meracik obat, di mana satu atau lebih dokter bisa meracik obat yang beberapa obat, yaitu satu atau lebih obat. Kemudian kelas rekam medis berasosiasi dengan kelas penyakit yang terdiri dari ID penyakit bertipe integer, nama penyakit bertipe varchar, kode penyakit bertipe varchar, di mana satu rekam medis tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih penyakit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton videonya.